Nah, dalam perjalanan 20 tahun ini ada masa kuat pemerintahan di Aceh. Oh ya. Ada masa lemah Lemah. pemerintahan di Aceh. Nah, apa yang menjadi kendala? Yang menjadi kendalanya itu adalah tidak sinkronnya antara apa yang diperjanjikan di dalam MOU dengan yang diimplementasikan. Salut ya, bukan karena kawan, tapi Irwandi Yusuf banyak berpikir tentang hal itu, termasuk masalah beasiswa. Ada ratusan mahasiswa dari Aceh, mereka belajar ke luar negeri. Itu satu gerakan yang hebat. JKA Bang ya. Kemudian JKA, kemudian ada kredit Pemamu Nanggro. Kredit Pemamu Nanggro ini kan perintah Irwandi kepada Bank Aceh untuk mengeluarkan kredit tanpa ada agunan. Dan ini walaupun bermasalah, tapi banyak sekali membantu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiraralun, jumpa kembali dengan saya Bukhari M. Ali, News Manager Serabi Indonesia. Syiraralun, hari ini Rabu 13 Agustus 2025 kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, Syiraralun. Ya, Bang Munawar Liza Zainal. Saya tidak tahu apa status yang diberikan, begitu banyak, Bang. Ya, seorang aktivis, juru runding, mantan wali kota Sabang 2007-2012, Bang. Ya, yang pertama terima kasih Bang Munawar. Kami tahu kesibukan Anda luar biasa dalam beberapa hari ini, terutama menjelang Hari Damai Aceh yang saat ini sudah 2 dekade atau 20 tahun. Kami mengundang ini Syiraralun karena pada 15 Agustus hari Jumat nanti kita juga akan memperingati 20 tahun Hari Damai Aceh ya. Sekarang posisi Bang Munawar di sini adalah sebagai anggota tim perunding GAM di Helsinki 2005. Meskipun Syiraralun sempat terjadi di Royal Club hari itu, yang tidak tahu, dan ini sempat mengundang kemarahan masyarakat Aceh juga. Tapi ini menjadi lika-liku, Bang ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Munawar sudah hadir di sini. Baik, Syiraralun, tema kita hari ini adalah memaknai 2 dekade damai Aceh. Ini kami ingin berbincang-bincang sekitar 30 menit ke depan bersama Bang Munawar. Menurut Bang Munawar, apa ya yang sudah 2 dekade ini maknanya bagi masyarakat Aceh? Kira-kira apa yang bisa dipetik hikmahnya dari perjalanan Hari Damai ini, Bang Munawar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Bukhari dan juga seluruh keluarga Serambi Indonesia yang telah mengundang kami pada acara ataupun hari yang berbahagia ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa salah satu makna penting dari perdamaian Aceh itu adalah bahwa pengorbanan orang dulu itu ada harganya. Jadi tidak kemudian pengorbanan yang perjuangan yang sudah dilakukan itu tidak hilang begitu saja. Apa itu perjuangan orang dulu? Perjuangan orang dulu itu adalah mempertahankan identitas keacehan. Aceh itu sebagai orang yang muslim, yang berakhlak, yang mempunyai harkat, yang mempunyai martabat. Nah, ini yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita, oleh indatu kita. Kemudian terjadi perang yang panjang dari tahun 1976 yang terakhir sampai 2005. Itu pun banyak sekali mengorbankan darah, harta benda, jiwa, kemudian semua sektor itu dikorbankan oleh masyarakat Aceh untuk mempertahankan marwah tadi. Nah, kemudian tahun 2005 alhamdulillah dicapai perdamaian, dan dalam perdamaian itu di pasal pertamanya, di paragraf pertama itu disebutkan bahwa penyelesaian masalah Aceh ini bermartabat untuk semua. Jadi inilah yang menjadi salah satu yang harus kita ambil pelajaran. Ya, menarik sekali, Syiraralun. Kita tahu bahwa Bang Munawar Liza ini adalah seorang putra Aceh kelahiran Laweng Pidi 22 Desember 1973, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di aktivitas kemanusiaan. Kita tahu setelah selesai
mondok ya di pesantren Gontor, Bang. Gontor. Nah, kemudian juga terus berjuang dengan jalur diplomasi tentunya. Nah, kalau kita melihat tadi marwah masyarakat Aceh yang diperjuangkan ini, apakah sekarang sudah tegak atau seperti apa atau ada gangguan? Ini sebuah perjuangan panjang. Ya. Bahwa untuk menegakkan marwah itu, harkat martabat kita itu adalah sebuah perjuangan yang panjang. Salah satunya yang menjadi identitas Aceh dulu adalah kita jangan dipelamit. Jangan diperbudak oleh orang lain. Jadi selama Aceh ini diperbudak oleh orang lain, oleh kekuasaan lain, oleh oligarki, oleh apapun, itu akan selalu bergerak Aceh itu. Jadi selama 20 tahun kita melihat bahwa Aceh ini masih belum mendapatkan apa yang diharapkan. Artinya bahwa Aceh itu sesuai dengan MOU kan mengelola diri sendiri. Misalnya hasil alam kita kelola sendiri dengan porsi yang lebih besar untuk kita. Kemudian pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sendiri, di mana kewenangan-kewenangan Aceh mengelola, mengatur hak-hak terkait dengan kewajiban publik. Cuman 6 perkara yang diatur di dalam MOU yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, dalam perjalanan 20 tahun ini ada masa kuat pemerintahan di Aceh. Ada masa lemah pemerintahan di Aceh. Jadi hari ini saya melihat bahwa semakin jauh dari MOU Helsinki, sepertinya semakin tabu. Semakin tabu, semakin tidak terasa hambar, tidak terasa asinnya perdamaian, asinnya MOU Helsinki. Makanya hari ini sesudah 20 tahun kita perlu evaluasi apa yang kurang. Kenapa kita menjadi begini? Makanya sering saya istilahkan kita itu sempat tersesat di jalan. Hari ini kita harus kembali ke 2005 untuk melihat kembali apa-apa kesepakatan antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, di sana kita mulai kembali untuk meluruskan apa yang tidak lurus. Karena sebagai sebuah rumah tangga, ketika Aceh itu tidak mengelola diri sendiri dengan baik, itu kesejahteraan itu tidak akan tercapai. Kemudian ketika ekor kita dipegang, walaupun kepala lepas, kita itu tidak akan bisa mesejahterakan rakyat kita. Jadi Aceh itu tidak sejahtera, memang bukan semua salah Jakarta, tapi salah Jakarta banyak juga. Salah. Betul. Ini kan tadi sempat disinggung ada masa kuat, ada tidak. Kalau kita lihat bahwa sejak 2007 itu pemerintahan Aceh praktis dipegang oleh orang-orang GAM. Kita lihat dari zaman Bang Irwandi, kemudian Abu Dokto, kemudian sempat Bang Irwandi walaupun beralih lagi ke Pak Nova karena ada persoalan itu. Kemudian ini kembali lagi ke orang-orang yang bergerak di bidang pejuang ini, GAM lah tentang ini. Ini apa masalahnya, kan semestinya lebih mudah ini. Tapi kan tadi Bang Munawar mengatakan ini tabu, ada hambar. Apa persoalan sesungguhnya? Jadi begini, seperti misalnya pemerintahan Irwandi Yusuf di awal-awal. Itu kan Irwandi sendiri yang menjadi gubernur. Jadi tidak benar juga kita mengatakan itu pemerintahan GAM, karena tidak ada GAM lain yang masuk ke situ. Bahkan parlemen yang dari mantan kombatan GAM itu baru dimulai 2009. Jadi mereka baru menjadi dewan. Dan dewan mereka pun persentasenya kan tidak di atas 50%. Jadi memang ada kendala-kendala. Nah, apa yang menjadi kendala? Yang menjadi kendalanya itu adalah tidak sinkronnya antara apa yang diperjanjikan di dalam MOU dengan yang diimplementasikan. Misal contohnya begini, di dalam MOU Helsinki ini terkait dengan korban konflik. Saya sering mengulang-ulang yang terkait dengan korban konflik karena korban konflik ini belum mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Jadi ada 3 komponen di dalam MOU yang memang mereka harus menjadi prioritas. Yang pertama, mantan kombatan GAM 3.000 orang, ini maklum karena mereka perlu transisi. Kemudian yang kedua ada beberapa ribu, lebih kurang 4.000 tahanan politik. Kemudian yang terakhir, semua masyarakat sipil yang terimbas dengan konflik yang bisa dibuktikan bahwa mereka mendapat kerugian dalam konflik, itu pertama harus mendapatkan tanah pertanian yang layak. Kemudian yang kedua, mereka harus mendapatkan
pekerjaan yang layak. Yeah. Apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka itu harus diberikan jaminan sosial. Jadi 3 komponen, 3 bantuan yang harus diberikan. Dan ternyata sekarang hal yang kecil ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Alasannya bukan hanya pemerintah Aceh, tapi pemerintah Jakarta. Karena di dalam MOU disebutkan bahwa misalnya di pasal yang terkait dengan bantuan itu disebutkan Pemerintah Republik Indonesia, berarti kan APBN. APBN itu harus melakukan sweeping apa yang memang belum terbantukan kepada masyarakat Aceh. Nah, ada pendataan-pendataan yang dilakukan, seperti misalnya di rumah gedung atau di beberapa kasus itu parsial, tidak sempurna. Mestinya sesudah 20 tahun ini seluruh korban konflik di semua pembantaian, di semua kejadian, di semua penembakan, di semua insiden yang ada di Aceh, dan nggak terlalu banyak-banyak sekali. Negara sebenarnya harus mampu untuk memberikan 3 hal tadi itu. Jadi yang pertama diberikan tanah pertanian, kemudian mereka diberikan lapangan pekerjaan, kemudian yang ketiga mereka diberikan jaminan sosial kalau tidak bisa bekerja. Nah, kenyataannya sekarang secara prinsip kita lihat instansi-instansi vertikal yang ada di Aceh itu semua rekrutmennya itu dilakukan di Jakarta. Misalnya BPK RI, OJK di sini, BPKP dan lembaga-lembaga keuangan lain dan semua instansi vertikal dilakukan rekrutmen di Jakarta. Sesudah terpilih baru orangnya, pegawainya dibawa ke sini. Jadi yang pertama ada problem psikologi bahwa mereka tidak mengenal Aceh. Kemudian yang kedua itu kan sebenarnya hak rakyat Aceh untuk bekerja di instansi-instansi vertikal itu. Karena dulu di waktu di MOU Helsinki itu bahkan polisi, tentara yang semuanya dilakukan rekrutmen di sana itu dikunci bahwa rekrutmen itu harus melalui persetujuan pemerintah Aceh. Artinya sebanyak-banyaknya putra Aceh mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, ketika misalnya rekrutmen instansi vertikal dilakukan di Jakarta, bahkan saya dengar beberapa dinas di Aceh juga rekrutmen dilakukan di Jakarta misalnya. Saya dengar ini itu kan artinya apa namanya, kalau bahasa Aceh melanggih. Jadi itu melanggih, melanggar dengan etika keacehan kita. Karena kan apa namanya, jangan sampai buya kruang tedongdong, buya tamong meratiki. Artinya gini, proporsional. Bolehlah dari sana 20-30%, tapi sisanya dilakukan rekrutmen di Aceh. Jadi kalau misalnya Syederalun yang menjadi pendengar di acara ini melihat instansi vertikal itu hampir tidak ada orang Aceh, sangat sedikit. Ini karyawannya ataupun pegawainya, apalagi kalau kita lihat pimpinannya. Jadi ini sebenarnya problem, kan apa istilahnya itu, merampas lapangan pekerjaan orang di Aceh. Karena di Aceh banyak sekali alumni sarjana hukum, banyak sarjana ekonomi banyak, dan yang datang ke sini pun nggak semuanya pintar-pintar, lebih pintar dari kita. Jadi saya berharap ke depan pemerintah Aceh misalnya, atau kita di Aceh ini, tokoh-tokoh Aceh harus melawan itu, harus kita, Papua saja ada affirmative action. Jadi sebuah institusi, sebuah lembaga, misalnya universitas, ketika merekrut itu disebutkan bahwa harus ada orang Papua sekian persen. Nah, kita harus buat itu. Untuk instansi vertikal yang ada di Aceh misalnya 80% harus orang Aceh. Nah, ini kan untuk membawa kesejahteraan, kemudian untuk membuka lowongan pekerjaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ini mungkin beberapa realita yang kita lihat. Ini menarik, Syederalun. Ini mungkin bagi saya ini juga apa, suasana baru sebetulnya yang apa yang disampaikan oleh Bang Munawar tadi. Kita lihat ada di kejaksaan misalnya, di kepolisian, kemudian kehakiman juga, itu kan vertikal. Kemudian yang lokal saja tidak apa namanya, misalnya penempatan apa namanya, kepala-kepala dinas atau badan itu perusahaannya ditaruh di Jakarta, dibuat lewat. Ini apakah mengganggu? Ini atau seperti apa ini, Pak? Ini sebenarnya kan aturan-aturan baru yang diatur kemudian. Teringat saya dulu waktu menjadi wali kota tahun 2007-2012 itu kita ada Baperjakat. Baperjakat itu sekda, kepala kepegawaian, asisten dan segala macam. Mereka yang memperhatikan. Memang ada unsur-unsur itu adalah. Nah, kalaupun kita bawa ke Jakarta kan ada juga unsur itu. Maksudnya cuma memindahkan KKN saja.
Jadi kalau menurut saya Iya, itu suatu praktik yang tidak betul bahwa iya, semua iya, diatur oleh Jakarta. iya, iya. Jadi misalnya Gubernur Muzakir Manaf, hari ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ketika beliau misalnya ingin mengganti kepala dinas, itu kan hak prerogatif beliau. Iya, iya, iya. Kan presiden ketika Iya. mengganti menteri itu nggak perlu melapor kepada DPR. Sepanjang memenuhi syarat ya. Sepanjang memenuhi syarat. Ya, ya, Dan ya, saya ya. yakin bahwa di Aceh ini kan baik di kabupaten kota bahkan di pemerintah Aceh sendiri ada SDM yang mampu untuk mengelola Iya, job iya, fit itu. iya, iya, Atau iya. kalau misalnya perlu kita bekerja sama dengan Universitas Syah Kuala, Iya. Universitas Islam Maraniri Jaran diri. untuk melakukan rekrutmen ataupun fit and Fit, proper test proper test. kepada kepala dinas. Ini enggak. Ketika kita sudah lengkap semua di sini, bawa ke Jakarta, kirim ke sana, tunggu di apa namanya itu KSN atau apa untuk kemudian memberikan persetujuan. Tapi Jadi dulu ada itu bang. nggak ada, Yang dulu open baper bidding, zakat saja. open bidding Open tuh. bidding itu sudah bagus. Hmm. Nah, jadi open bidding itu sudah bagus, tapi sekarang saya mendengar banyak aturan-aturan yang kemudian diikat kembali. Oh. Contoh misalnya seperti Pergub, peraturan gubernur. Dulu seingat saya ketika gubernur sudah oke, itu sudah bisa mengeluarkan pergub, cuma menginformasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang seorang gubernur di seluruh Indonesia Iya, kayaknya, iya, iya. ketika membuat peraturan gubernur itu harus mendapat persetujuan dari Kemendagri. Jadi hal-hal seperti ini kan mengkebiri. Oke, kalau di daerah lain di Indonesia silahkan. Tapi kalau di Aceh sebenarnya fungsi gubernur itu kan sentral. Iya. Jadi iya, gubernur berhak untuk mengganti kepala dinas sesuai dengan aturan yang ada. Iya, Kemudian gubernur juga berhak untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi haknya. Jangan dipotong-potong. Ini sekarang mau ganti. Makanya banyak kontroversinya. Kalau Sekda oke lah, karena kita ada PP Sekda Iya, iya. yang Itu karir, mengatakan Pak. ada Sekda itu biasanya dari 3 orang dipilih, kemudian 1 orang dikomunikasikan dengan presiden, baru turun SK presiden. Iya, Kalau itu iya. bagus lah mungkin ya. Iya. Tapi kalau untuk kepala dinas gubernur harus izin ke Jakarta, itu saya kira ngada-ngada. Iya, iya, iya. Iya, ini menarik Sheralun karena Bang Munawar juga mantan kepala daerah, yaitu tahu persis bagaimana mengelola tata pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Sabang seperti yang sebutkan tadi dari 2007 sampai 2012. Dan hari-hari beliau sangat intens terhadap perkembangan Aceh baik dari sisi pemerintahannya maupun kehidupan sosial. Ini kan tadi juga Bang Munawar sempat singgung seperti Papua. Ini persoalan yang sangat besar dibicarakan di Aceh. Itu persoalan dana otsus bang ya. Ini kan mungkin salah-salah ini bisa meledak ini. yang sekarang tinggal 1% dan kabarnya bukan kabarnya memang aturan 2027 kalau nggak diperpanjang udah selesai itu. Ini jadi, bagaimana abang melihat ini? Jadi ini saya sedikit bercerita terkait dengan otonomi. Jadi tahun 1959 sesudah DITI 53 itu banyak pembunuhan di Aceh seperti peristiwa Pulut Cot Jempa. Sehingga wakil Perdana Menteri waktu itu Hardi datang ke Aceh sehingga dikenal dengan misi Hardi. Nah, sepulang misi Hardi, Aceh itu diberikan otonomi, diberikan kekhususan di bidang pendidikan, agama, adat istiadat. Nah, jadi namanya DI Aceh, DI Aceh dengan DI Yogyakarta. Jadi waktu itu ada 3 daerah istimewa, DI Aceh, DI Yogyakarta dengan DKI, daerah khusus ibu kota. Nah kemudian tahun 2001, Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan undang-undang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus kepada Aceh dengan berubah nama menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi kita in the state of autonomy, bahwa kita memang berada dalam situasi otonomi. Sehingga proses-proses perundingan di atas tahun 2000 GAM itu menolak untuk menerima otonomi. Di perundingan 2003 di Tokyo itu datang pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pokoknya GAM harus terima otonomi, kalau tidak berarti kita perang lagi. GAM kan bingung di situ karena kita dalam double otonomi. Otonomi apa lagi ini yang mau dijanjikan kan? Akhirnya ditolak oleh GAM, terjadi darurat militer, perang sehingga ada negosiasi di Helsinki. Nah di Helsinki otonomi itu dicoba untuk dimasukkan juga sebagai prasyarat. GAM terima otonomi, kalau tidak ada perdamaian. Karena untung ini CMI dan Ahtisari ini orang yang arogan dan keras. Dia cerita, hari ini kita tidak cerita otonomi, kita tidak cerita merdeka. Kalau GAM tetap pegang merdeka, Indonesia tetap pegang otonomi, kita nggak maju-maju, jalan di tempat.
Makanya Indonesia tidak bicara lagi tentang otonomi dan GAM tidak bicara lagi tentang merdeka. Berbicaralah kita tentang self-government, pemerintahan sendiri. Sehingga di dalam MOU Helsinki itu tidak ada satupun klausul yang mengatakan Aceh itu otonomi. Nah, kemudian dibuatlah Undang-Undang 2006. Di dalam Undang-Undang 2006 itu di batang tubuh undang-undang, di semua Undang-Undang 2006 itu, Undang-Undang nomor 11 itu tidak ada 16 kata-kata yang terkait dengan otonomi. Nah, sebagian besar kata-kata otonomi itu terkait dengan dana. Jadi sebelumnya Papua sudah diberikan dana namanya dana otsus. Nah, untuk Aceh disamakan, disebutlah dana itu sebagai dana otsus. Dan dana itu diulang-ulang sebagai dana otsus seolah-olah Aceh itu otonomi khusus. Enggak ada, Aceh itu bukan otonomi khusus. Jadi semua yang ditulis di sana itu adalah dana otsus, dana otsus. Nah, kemudian di penjelasan undang-undang ada disebutkan bahwa dengan adanya undang-undang ini untuk Aceh diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jadi tetap otonomi itu diculok, maksudnya dimasukkan, disisipkan seolah-olah penyelesaian Aceh itu otonomi. Makanya terkait dengan dana otonomi itu sebenarnya bukan dana otonomi khusus. DAU 2% dana itu bisa dana rehabilitasi atau dana apa istilahnya penguatan perdamaian Aceh atau dana untuk recovery Aceh dan segala macam. Cuman disebutlah dana otsus. Makanya kita kadang-kadang berpikir Aceh ini seolah-olah otsus. Nah, terkait dengan dana itu sebenarnya Papua waktu itu sudah mendapatkan 2%. Jadi waktu pembahasan UU PA itu, UU nomor 11, kita karena Papua sudah pertama diusulkan 5% untuk Aceh. Untuk Aceh ya. Nah, kemudian terjadi diskusi, ada argumen-argumen yang disampaikan, akhirnya disamakan dengan Papua. 2%. Kemudian 2% ini disuruh untuk membuat perencanaan untuk 20 tahun waktu itu, waktu tahun 2006. Kan kita susah membuat perencanaan 20 tahun ke depan. Akhirnya diputuskan 2%, kemudian untuk 20 tahun dan kemudian habis nanti 2027 ya kalau tidak salah. Jadi sekarang Papua sudah 2,5%. Jadi kalau misalnya karena konflik Aceh ini mirip-mirip dengan konflik Papua, mestinya Aceh juga mendapatkan 2,5. Dan Papua juga mendapatkan seumur hidup atau misalnya selama-lama, Aceh juga mestinya dapat selama-lama. Karena dana itu pun walaupun permanen maksudnya permanen. Dan dana itu sebenarnya penting untuk Aceh. Kenapa? Karena Aceh ini kan seperti sebuah perjalanan. Jadi keretanya sudah berangkat dari tahun 76 itu kereta Indonesia udah jauh berjalan, kita tinggal di tempat. Nah, tiba-tiba kita harus mengejar kereta. Jadi dana itu untuk percepatan pembangunan Aceh, sehingga sangat wajar untuk ditambah. Tapi ketika ditambah ini jangan sampai menjadi mainannya eksekutif legislatif. Ini harus menjadi tidak sampai ke rakyat, Bang ya. Harus sampai ke rakyat. Karena pengalaman saya dulu begini. Ketika dana otsus untuk Sabang waktu itu seingat saya sekitar 60 miliar setahun. Karena ada komposisi masyarakat dan segala macam. Jadi untuk pendidikan. Bunyinya untuk pendidikan. Tapi oleh kawan-kawan kita dalam pengusulannya itu, kawan-kawan kita legislatif, itu mengusulkan misalnya untuk memperbaiki tembok sekolah. Nah, tembok sekolah kan pembangunan sekolah ini kan pendidikan. Jadi banyak berpikir ini sebenarnya harus kita koreksi. Banyak berpikir tentang infrastruktur. Selokan di depan sekolah, pagar masjid, kubah masjid dan segala macam. Memang itu kan maaf ya untuk agama, untuk itu. Tapi kita tidak banyak berpikir untuk SDM-nya, untuk software-nya itu kita jarang berpikir. Untuk manusianya, kita membentuk manusianya kurang. Makanya saya juga terus terang saja sedikit salut ya, bukan karena kawan, tapi Irwandi Yusuf banyak berpikir tentang hal itu, termasuk masalah beasiswa. Ada ratusan mahasiswa dari Aceh mereka belajar ke luar negeri. Itu satu gerakan yang hebat. JKA, Bang ya. Kemudian JKA, kemudian ada kredit Pemamu Nanggro. Kredit Pemamu Nanggro ini kan perintah Irwandi kepada Bank Aceh untuk mengeluarkan kredit tanpa ada agunan. Dan ini walaupun bermasalah tapi banyak sekali membantu orang. Memang kita gini, karena ada pemerintah kan berpikir, alah mengata pemerintah dan cok kan kepet bayu kan itu. jadi maksudnya sosialisasi kita mungkin kurang kan. Jadi
Ada banyak kelemahan, tapi saya tetap berpendapat bahwa memang dana itu masih dibutuhkan. Iya, iya. Kemudian Bang Bukhari ada satu juga, dan para Syedar Alun sekalian, ada juga yang harus kita perhatikan. Ketika kita ada dana yang disebut dan dana otsus itu 1% sekarang atau 2% sebelumnya, itu di kementerian-kementerian teknis itu mereka sangat malas untuk memberikan anggaran kepada Aceh. Oh. Kan kalian ada otsus untuk apa, kan begitu. Jadi ada provinsi yang lain, provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa provinsi lain itu mereka otsusnya tidak ada. Tidak ada. Tapi di Kementerian Pertanian itu ada berapa triliun, di Kementerian Pariwisata beberapa triliun. Misalnya di Toba itu kan triliunan juga itu kan. Ada otsus. Jadi nggak ada otsus. Nah, kita ketika orang Aceh misalnya meminta otsus, kan kalian udah ada dana otsus, sudah banyak sekali itu dana. Contoh yang lain begini. Sulawesi Selatan, Semarang, dan beberapa daerah lain saya lihat bangunan masjidnya besar-besar ya, ikon kota. Iya, ikon. Bahkan bandara, banyak ikon bandara di seluruh Indonesia. Ternyata kan dibangun dengan APBN. Kita Bandara Sultan Iskandar Muda dibangun dengan APBA, dengan PBRR. Kemudian Masjid Raya kita kan hampir 1 triliun itu dengan dana APBA. Jadi maksudnya banyak konsekuensi yang kita lakukan pembangunan kemudian menggunakan dana sendiri. Untuk apa banyak uang kalau kita bayar sendiri kita kan? Mestinya kan itu perhatian APBN. Kalau ingin menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dengan ziarah Islamnya, misalnya bawalah masjid-masjid dengan APBN. Ini kan kita APBA. Bahkan baru-baru ini saya lewat di Sigli, ada masjid besar dibuat itu dengan APBD, APBK. Oh, APBK. Jadi kan kalau APBK katakanlah misalnya 100 miliar setahun kan suyok kita itu di PD ya kan, maksudnya banyak habis itu. Sigi, Bukan kita tidak suka bangun masjid, tapi mestinya APBN membantu. BUMN membantu. Daripada dibuang ke IKN kan ratusan triliun kan lebih baik. Ini apa? Mungkin nggak ada yang melobi itu, apa masalahnya? Atau enggak, maksudnya kenapa nggak lewat APBN, atau karena tadi ada stempel otsus mungkin, atau apa? Itu bisa jadi. Ada stempel otsus itu ya kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan. Oh, ya tidak selamanya menguntungkan otsus. Ya, Bang Munawar, mungkin tidak terasa ini kita sudah di ujung bincang-bincang ya. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Munawar, apa yang ingin disampaikan dalam memaknai 2 dekade ini? Apa mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin ada catatan tersendiri yang sudah bagus, yang perlu diperbaiki. Dan juga tentunya juga bagi generasi muda yang sekarang kita lihat juga angka pengangguran juga lumayan. Apa yang ingin Abang sampaikan mungkin bisa didengar oleh masyarakat dan juga pengambil keputusan di sini. Ya. Yang pertama sekali ingin kami sampaikan bahwa MOU Helsinki, keistimewaan Aceh yang kita dapatkan pasca perdamaian itu bukan untuk kelompok, bukan untuk GAM saja, tapi itu manfaatnya adalah untuk seluruh rakyat Aceh. Jadi seluruh rakyat Aceh berhak untuk mendapatkan kredit atau keuntungan daripada perdamaian tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah kita di Aceh, pemerintah Aceh ini adalah pemerintah yang self-government. Jadi saya berharap juga kepada para birokrat, kepada ASN, orang-orang yang bekerja itu jangan bekerja istilahnya itu ngikut saja. Misalnya apa aturan yang dibuat Jakarta ikut saja, padahal itu kadang-kadang tidak bisa berlaku untuk Aceh. Jadi para ASN itu, kepala dinas itu khususnya kepada mereka-mereka ini harus progresif, harus pintar untuk memilah bahwa ini adalah hak-hak Aceh yang kita harus perjuangkan, harus mempertahankan keistimewaan. Misalnya di bidang pendidikan, kita kan berhak mengurus pendidikan sendiri. Nah, silabusnya, muatan lokalnya, sejarah Acehnya, jangan sampai di buku sejarah Aceh kita beli di Erlangga atau apa namanya itu kadang-kadang isinya tentang Majapahit yang nggak ada relevansi dengan kita. Jadi buatlah muatan lokal yang sempurna, pertahankan bahasa Aceh, identitas Aceh dalam kurikulum dan pendidikan kita kepada anak-anak, termasuk dengan pendidikan perdamaian. Kemudian kepada pemerintah Aceh juga kita berharap supaya betul-betul mempertahankan
keistimewaan yang didapat sesudah MOU Helsinki. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, oleh DPR RI, itu betul-betul harus dikawal dan mendapat pertimbangan kalau sekarang bahasanya ya. Kalau dulu persetujuan, pertimbangan dan konsultasi dengan pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh jangan mudah-mudah memberikan pertimbangan kepada sesuatu kebijakan yang itu merugikan Aceh. Termasuk ada beberapa peraturan terkait dengan pertambangan. Kemarin itu ada masalah di pertambangan. Ada satu kementerian mengatakan itu haknya kementerian, pemberian izin. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengatakan itu haknya Aceh. Itu sebenarnya kan haknya Aceh semuanya. Jadi kita harus banyak-banyak mempergunakan sumber daya kita untuk kepentingan masyarakat kita. Termasuk masalah tambang non-migas itu kan harus kita buat aturan-aturan yang memang membawa keuntungan kepada masyarakat Aceh. Dan terakhir kepada Gen Z ataupun anak-anak muda, adik-adik kami, yang pertama sekali yang sangat penting, orang Aceh itu adalah orang yang beragama. Artinya orang Aceh itu bukan orang yang memakai narkotika. Kemudian yang kedua, orang Aceh itu orang yang menjaga akhlak. Kalau kita pergi ke Semenanjung Malaya dulu ketika diketahui kita dari orang Aceh, kita disuruh menjadi imam. Jadi imam dalam salat. Jangan jadi imam dalam judol, jangan jadi imam dalam narkoba, jangan jadi imam dalam hal-hal yang tidak baik di media sosial. Jadilah orang-orang yang kemudian menjaga identitas Aceh. Dan satu lagi pesan terakhir yang penting, ini juga untuk diri saya sendiri dan semua kita. Anak-anak kita harus bisa berbahasa Aceh. Karena Aceh itu adalah bahasa kita. Harus jadi, bangga. Harus bangga. Karena orang Aceh itu punya identitas. Identitas bahasanya berbeda, pakaiannya berbeda, kemudian makanannya pun berbeda. Karena ketika kita makan makanan Aceh, kita ada ketahanan pangan. Lihat dapat jobu, dah melom. Tapi kalau orang di beberapa tempat kan makan misalnya makan ceker ayam. Ketika makan ceker ayam kan apa namanya nggak semangat gitu. Karena orang Aceh dulu suka berperang dan berperangnya lama-lama itu karena ketahanan makanan. Makanannya organik. Tidak dependen kepada orang kaya. Di sebuah kampung ada orang kaya. Dan orang miskin di kampung itu tidak terikat kepada orang kaya. Kenapa? Karena dia punya kebun sendiri sedikit, punya cabai sendiri, pepaya sendiri dan segala macam. Enggak lapar dia kalau dia bertentangan dengan orang kaya. Makanya orang Aceh ini harus menjadi entrepreneur, harus menjadi pengusaha yang tidak terikat kepada orang lain. Jadi bos kepada diri sendiri. Kalau bahasa Arabnya sayyidun li nafsihi. Jadi dia menjadi sayyid, menjadi tuan dirinya sendiri. Baik mau panglima ke gop lain. Makanya orang Aceh lun tuan. Jadi tuan dia sendiri itu. Lun tuan. Enggak ada lamin berpanglima kepada diri sendiri. Kita orang Aceh ini. Luar biasa Sralun apa yang disampaikan oleh Bang Munawar Liza Jainal. Saya tidak mengambil kesimpulan karena memang apa yang disampaikan sangat jelas. Mudah-mudahan Sralun apa yang kita talk show bincang-bincang kita hari ini bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat dan pengambil pemangku kepentingan yang ada di baik yang di Aceh maupun di Jakarta tentunya Sralun.